Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan ya. Mengapa ya hewan itu harus berkembang biak? Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya anak-anak. Untuk perkembangbiakan hewan, kita bedakan menjadi dua ya anak-anak. Pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Dan yang kedua, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Materi yang akan kita bahas pertama, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dulu ya anak-anak. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau kawin, yaitu proses bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau disebut dengan ovum, yang kemudian nanti akan berkembang menjadi zigot anak-anak. Zigot adalah calon janin anak-anak, atau bisa disebut juga dengan embrio. Ayo sekarang kita pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Secara generatif, hewan berkembang biak dengan 3 cara loh. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur. Yang kedua dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan anak-anak. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ini disebut juga dengan ovipar. Hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar ini memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, tidak mempunyai rahim, sehingga hewan ini tidak melalui masa bunting. Dan yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu, sehingga hewan ini juga tidak menyusui anaknya. Yang kelima, tidak mempunyai daun telinga. Ciri yang terakhir yaitu tubuhnya berbulu, bukan berambut. Setelah mengetahui ciri-ciri hewan yang bertelur atau ovipar, sekarang kita dapat menentukan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Antara lain, nah, sekarang anak-anak jadi tahu kan hewan di sekeliling kita yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pembuahan pada hewan ovipar atau bertelur dibagi menjadi dua macam. Pertama, pembuahan internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya adalah semua jenis unggas, semua serangga, semua reptil, dan mamalia. Yang kedua, pembuahan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah semua ikan dan katak. Ayo anak-anak, kita lanjutkan untuk mencari tahu tentang perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar.
Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan antara lain: 1. Memiliki rahim. 2. Melalui masa bunting. 3. Memiliki kelenjar susu. 4. Memiliki puting susu. 5. Menyusui anaknya. 6. Memiliki daun telinga. Dan yang terakhir, tubuhnya berambut ya, bukan berbulu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan antara lain. Nah, ini dia contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Yuk kita lanjutkan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ciri hewan ovovivipar yaitu pada embrionya berkembang dan tumbuh di dalam telur. Namun, telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian, setelah menetas, anak hewan keluar dari tubuh induknya dengan diikuti keluarnya pecahan cangkang telurnya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar ini antara lain. Nah, itu tadi pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ya anak-anak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara bertelur atau ovipar. Kedua, dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan yang terakhir, dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya anak-anak. Tonton terus dan simak video selanjutnya. Selamat belajar, bye-bye.